Oke, selamat siang anak didik kami. Semoga semuanya sehat-sehat selalu jaga kesehatannya juga di rumah, dan selalu semangat dalam belajar walaupun dalam kondisi pembelajaran jauh seperti ini. Bapak akan mengajarkan bab 4 di pembelajaran kita mengenai algoritma dan pemrograman. Oke, sebelumnya Bapak jelaskan dulu. Algoritma merupakan jantung ilmu komputer ataupun informatika, di mana algoritma ini merupakan suatu inti dari ilmu komputer ataupun informatika. Jadi dia itu suatu yang sangat penting. Definisi algoritma merupakan urutan langkah-langkah yang logis dalam menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Oke, saya ulangi. Algoritma merupakan urutan langkah-langkah logis dalam menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Berarti, algoritma ini merupakan suatu langkah-langkah atau rencana yang disusun program untuk menyelesaikan suatu masalah yang dia hadapi. Adanya problem, kemudian adanya hasil yang ingin dia munculkan dari masalah yang dia temukan, begitu. Perhatikan algoritma sederhana berikut. Jika seseorang mengirim surat kepada kenalannya di tempat lain, langkah yang harus dilakukan adalah: pertama, menyiapkan peralatan tulis. Otomatis dong, kamu ingin mengirimkan surat kepada orang lain. Jadi, ketika ingin mengirimkan surat kepada orang lain, apa yang harus kamu punya untuk menyiapkan surat itu? Ya, otomatis kamu harus memiliki peralatan alat tulis. Kalau kamu tak punya peralatan alat tulis, ya otomatis surat apa yang ingin kamu buat? Gak akan bisa. Gak mungkin tulisannya itu secara angan-angan kamu sampaikan secara telepati, gak mungkin. Kemudian, kedua, menulis surat. Ketika peralatannya sudah terpenuhi, alat-alat yang sudah kamu miliki, ya lakukan penyelesaian kedua, yaitu menulis suratnya. Kemudian ketiga, surat dimasukkan ke dalam amplop. Otomatis, ketika kita ingin mengirim, tidak mungkin suratnya dikirim begitu saja. Jadi kita harus berikan cover, dimasukkan ke dalam amplop. Kemudian keempat, pada bagian amplop ditulis alamat pengirim dan penerima. Adanya proses, adanya tugas yang jelas. Oke? Jadi kita harus menjelaskan secara detail siapa pengirimnya dan siapa penerimanya supaya nggak keliru. Jadi dari awal sudah jelas, kita masukkan ke amplop, otomatis kita berikan pengirim dan penerimanya supaya surat yang kita kirim tidak salah orang. Begitu. Kemudian setelah kita masukkan pengirim dan penerima, baru kita menuju tempat pengiriman suratnya, baik itu TV, baik itu pos. Jadi ada hasil yang ingin kita tuju. Hasil yang ingin kita tuju atau goal yang ingin kita tuju dari algoritma sederhana ini, yaitu surat terkirim dengan tepat kepada orang yang ingin kita tuju. Begitu. Oke, paham? Oke, kemudian pemrograman. Definisi pemrograman atau program itu begini. Pemrograman adalah kumpulan instruksi-instruksi tersendiri yang biasanya disebut dengan source code atau dibuat oleh pencipta program itu sendiri. Program adalah kumpulan instruksi atau perintah yang disusun sedemikian rupa sehingga mempunyai nalar yang tepat untuk menyelesaikan suatu persoalan. Logikanya seperti ini. Ketika kita memiliki permasalahan, saya buat gambar A misalnya, kemudian permasalahan B. Contoh, di sekolah kita meminjam buku. Ketika kita ingin meminjam buku dan mengembalikan buku, hal yang pertama kali kita lakukan apa secara terstrukturnya? Otomatis pertama kali kita adalah mengetuk pintu dari perpustakaan. Iya kan? Saya buat flow-nya, saya buat contohnya. Lihat, saya gambarkan A adalah kamu.
Kemudian B adalah penjaga perpustakaan. Pasti kedua ini akan melakukan feedback secara langsung kalau secara terstruktur. Oke, belum kita berbicara tentang sistemnya bagaimana. Oke, A, misalnya itu A adalah kamu. Otomatis kamu akan mengetuk pintu. Permisi Bu. Ya, pasti dia memberikan feedback juga dengan apa yang kamu katakan. Ada apa? Saya ingin mengembalikan buku. Apa seperti itu aja? Kamu langsung dikasih masuk? Tidak kan? Pasti penjaga perpustakaannya memberikan sebuah buku. Sebelum kamu kembalikan bukunya, tolong isikan absen kamu. Kamu kelas berapa? Kemudian buku kamu pinjam tanggal berapa? Pengembaliannya tanggal hari ini. Kemudian kamu tanda tangan. Setelah administrasinya sudah selesai, baru kamu bisa kembalikan bukunya atau kamu pinjam bukunya. Begitu. Jadi program itu dibuat untuk menyusun nalar kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Permasalahannya di mana? Pengembalian dan peminjaman buku yang kita lakukan di sekolah itu kayaknya seperti manual sekali. Jadi ingin kita membuat secara sistem. Jadi kita harus bisa membuat suatu flow atau nalar kita atau logika kita berpikir secara lebih luas, sehingga kita dapat membentuk suatu program. Oke? Begitu. Secara garis besar, unsur-unsur pemrograman yaitu adanya input, proses, output. Adanya input artinya adanya pemasukan data yang ingin kita proses. Oke, data yang kita proses dari contoh yang tadi dari permasalahan A dan B yang di perpustakaan, yaitu peminjaman dan pengembalian buku. Jadi adanya yang kita input adalah nama, tanggal pengembalian dan tanggal peminjaman buku. Kedua, adanya proses. Pasti ketika kita membuat flow-nya atau alurnya, kita harus bisa merancang suatu metode olah datanya bagaimana. Oke? Kemudian adanya output, adanya keluaran, adanya goal, adanya hasil yang ingin kita ciptakan dari program yang kita buat. Dari inputan data yang tadi dan metode olah datanya jelas, nantinya kita akan menghasilkan suatu keluaran atau hasil yang kita buat untuk memudahkan kita dalam mengerjakan sesuatu. Menurut saya sudah jelas sampai di sini. Jadi kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di forum, kita bareng-bareng feedback bareng di sana, saling tanya, kita buka forum diskusi, saling bahas bersama. Kesehatan di rumah ya, dan selamat siang.